Oke, selamat malam. Kami dari kelompok 2. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan laporan akhir proyek sistem basis data kami yang berjudul Penerapan MySQL, NoSQL, dan Vector Database untuk optimalisasi pengelolaan data dan pencarian cerdas pada sistem Smart Tourism Sulawesi Utara. Kita masuk pada latar belakang. Sulawesi Utara memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan heterogen, mulai dari wisata bahari di Bunaken, keunikan biodiversitas di Selat Lembe, hingga wisata pegunungan di Tomohon. Untuk mengintegrasikan ekosistem ini, konsep Smart City hadir sebagai solusi. Namun tantangan utama dari platform berskala besar adalah mengelola karakteristik data yang sangat bervariasi. Operasi keuangan membutuhkan konsistensi absolut. Di sisi lain, data ulasan wisatawan dan katalog tumbuh eksponensial secara dinamis. Sementara itu, fitur pencarian membutuhkan pemahaman konteks, bukan sekadar pencocokan kata kunci tradisional. Oleh karena itu, satu paradigma database saja tidak akan cukup untuk menangani semua beban kerja ini secara optimal. Lanjut untuk tujuan dan 3 pilar multi paradigma. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek kami mengimplementasikan pendekatan arsitektur multi paradigma database. Kami membagi beban kerja ke dalam 3 pilar teknologi utama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama ada MySQL atau relasional, berfokus untuk menjamin keamanan transaksi keuangan dan data akun pengguna lewat kebutuhan prinsip ACAD. Dan yang kedua ada MongoDB atau NoSQL, digunakan untuk menangani katalog destinasi yang berskema dinamis demi skalabilitas dan kecepatan akses data. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Pinecone atau Vector Database diintegrasikan untuk membangun fitur pencarian semantik cerdas bertenaga AI pada pustaka artikel pariwisata Sulawesi Utara. Lanjut untuk desain relasional dan normalisasi MySQL. Memasuki pilar pertama yaitu database relasional menggunakan MySQL. Fondasi ini mencakup modul akun pengguna, reservasi tiket atau booking, dan pencatatan pembayaran. Untuk mencegah terjadinya anomali data, pemborosan penyimpanan, serta menjaga integritas data, kami melakukan proses normalisasi ketat hingga bentuk 3NF atau Third Normal Form. Data yang awalnya menumpuk tidak beraturan, kami urai ke dalam 6 entitas utama, yaitu Categorize, Destination, User, Booking, Payment, dan Reviews. Kami mengeliminasi Partial Dependency dan Transitive Dependency sehingga seluruh atribut non-kunci bergantung penuh pada primary key-nya masing-masing. Lanjut untuk slide yang kelima atau skema fisik table MySQL. Skema fisik dan implementasi DL atau Data Definition Language yang kami terapkan pada MySQL Server. Kami mendefinisikan batasan kunci atau integrity constraint seperti primary key otomatis menggunakan surrogate key atau auto increment, serta hubungan foreign key antara tabel untuk menjaga kardinalitas one to many maupun one to one. Di sini kami juga mendemonstrasikan kelancaran operasional CRUD, baik itu proses pembuatan create, pembacaan laporan pemesanan lewat query atau join read, pembaruan status pembayaran, update, hingga penghapusan ulasan atau delete. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pilar kedua adalah database NoSQL menggunakan MongoDB. Berbeda dengan pendekatan MySQL yang kaku dan menghindari redundansi, MongoDB berorientasi pada kecepatan membaca aplikasi menggunakan pendekatan query-driven design. Kami menerapkan teknik denormalisasi arsitektur multi-table yang rumit dipangkas menjadi satu koleksi utama bernama destination. Dengan memanfaatkan embedded document dan embedded arrays, data pendukung seperti daftar fasilitas, ulasan pengunjung, hingga metadata spesifik lokal disatukan ke dalam satu dokumen tunggal. Hasilnya, aplikasi tidak perlu melakukan operasi join yang berat di sisi server, sehingga waktu respons aplikasi meningkat secara signifikan. Struktur JSON.
Dapat kita lihat pada layar ini adalah representasi nyata dari dokumen JSON. Koleksi destination yang kami kelola melalui MongoDB Shell, dokumen ini bersifat schemaless yang berarti sangat adaptif apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebutuhan bisnis, misalnya menambahkan atribut baru pada suatu destinasi, pengembang dapat langsung memasukkan tanpa perlu melakukan migrasi skema database atau alter table yang beresiko memicu downtime sistem. Baik, selanjutnya untuk vector database versus tradisional. Pilar ketiga dan yang paling inovatif dalam proyek ini adalah penerapan vektor database menggunakan Pinecone. Pencarian tradisional menggunakan query SQL seperti pencocokan string like bekerja secara leksikal atau exact match. Jika pengguna mengetik kata bensin, sistem tidak akan memunculkan artikel bermakna bahan bakar, karena hurufnya sendiri tidak sama. Untuk mengatasinya, kami menggunakan pendekatan pencarian semantik atau semantic search, menggunakan model machine learning multibahasa. Dataset teks panduan wisata Sulawesi Utara dikonversi menjadi deretan angka numerik atau koordinat di ruang multidimensi bernama vector embedding. Komputer kemudian memetakan konteksnya. Kalimat dengan makna serupa akan diletakkan saling berdekatan meskipun ejaan katanya sama sekali berbeda. Selanjutnya, untuk slide 9 yaitu perhitungan matematis cosine similarity. Nah, bagaimana Pinecone menemukan artikel yang paling relevan? Proses pencarian dilakukan bukan dengan membaca teks, melainkan menghitung jarak terdekat antar titik koordinat di ruang vektor menggunakan rumus cosine similarity. Rumus ini mengukur sudut kosinus antara vektor query pencarian pengguna dengan vektor dataset artikel di database. Pada sistem yang kami bangun, model memetakan teks ke dalam ruang berukuran 384 dimensi, kemudian Pinecone mengeksekusi perhitungan matematis ini dengan sangat cepat, lalu mengembalikan hasil berupa similarity score, atau skor kemiripan. Artikel dengan skor tertinggi adalah artikel yang paling relevan secara makna konstekstual bagi pengguna. Selanjutnya, kita masuk ke analisis komparatif karakteristik database. Sebagai evaluasi, kami merangkum analisis perbandingan karakteristik ketiga database ini, di mana bisa dilihat MySQL unggul mutlak dalam konsistensi data transaksional berkat prinsip ACID. Namun, skemanya kaku. Sedangkan MongoDB memberikan fleksibilitas penuh untuk data semi-terstruktur dan performa baca yang sangat cepat, tetapi menuntut ketelitian logika di sisi aplikasi karena ketiadaannya fitur foreign key otomatis. Sementara Pinecone melengkapi kedua sistem tersebut dengan kemampuan pencarian cerdas berbasis AI yang memahami maksud alami bahasa manusia. Nah, sebagai kesimpulan dari proyek tugas akhir yang telah kami buat ini membuktikan bahwa implementasi arsitektur database multiparadigma hibrida adalah solusi terbaik untuk platform Smart Tourism Sulawesi Utara. Integrasi MySQL, MongoDB, dan Pinecone berhasil menyeimbangkan 3 aspek krusial sekaligus: keamanan transaksi keuangan, skalabilitas performa aplikasi yang tinggi, serta kecerdasan fitur pencarian semantik. Sistem ini siap mendukung infrastruktur teknologi modern pariwisata daerah. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai pemanfaatan teknologi database multiparadigma pada Smart Tourism Sulawesi Utara. Terima kasih.